Maaf. Halo. Hai. Segini doang suaranya. Halo. Oke. Apa ini? Iya. Ya. Gimana perasaannya? Gini. Ini kan bisa dibilang kan film perdana kamu ya, ya, peran iya. utama ya. Iya. Oke. Ketika diajak pertama kali main film Cekodam nih, kira-kira gimana nih? Kira-kira nih. Hai. Dulu aku Sama masih kan, Budi? belum bisa move on ya sama official trailernya tadi kayak wow ternyata sekeren itu ya maksudnya gitu. Padahal aku yang main loh tapi aku ngerasa kayak wow gitu. Karena aku pas syuting itu aku nggak pernah mau lihat diriku sendiri. Jadi iya korek ya. Gak apa-apa bawaan orang emang Oke, begitu namanya ya. juga semangat Aku ya. ngerti banget. Ngerti ya. Ngerti banget. Iya. Apa tadi gimana? Ada jadi peran utama. Iya. Apa ya? Jujur ya Pak. Iya benar. Pertama kali itu Iya, emang benar. saya agak ragu untuk mau ngambil karena apa ya? Gak percaya diri juga karena takutnya mengecewakan orang-orang gitu. Karena emang di pengalaman film saya itu emang masih belum lah sebenarnya masih baru banget gitu, apalagi kan dipercaya sama di company Cekodamnya itu langsung jadi peran utama gitu kan. Wah saya langsung mikir kucuk gimana ya, bisa nggak ya ini aku pas dikirim hipnosis apa namanya Hipnosis. Ya. Apa? Iya. Hipnosis. Iya sih. Sinopsis. Ya pokoknya pas dikirim Nggak apa-apa. ceritanya itu saya nggak bisa baca karena panjang banget. Yeah. Jadi saya bilang boleh nggak sih telepon sama orang di company-nya buat jelasin saya jadi apa dan ceritanya kayak apa. Terus ditelepon telepon sama manajer saya tuh. Halo gitu kan. Oh bunyinya gitu ya, Bunyi teleponnya gitu, gitu ya. halo gitu kan. Terus dia ceritain lah ceritanya begini nanti akan ada 3 sekawan begini bukan karena gini dan karakter Sakti itu kayak gini. Oh oke ya gitu. Tapi masih aja tetap ragu sayanya. Waduh, terus pemainnya dia bilang ada Kori, ada Kak Beni dan juga ada pemain lainnya. Oh iya saya kenal tuh gitu kan. Terus habis itu masih nggak percaya diri juga. Masih nggak percaya diri juga. Belum ya. Tiba-tiba Okay. mamaku datang kucuk kan. Set, mamanya datang gitu ya. Mamaku datang langsung mama bilang gini. Ayolah ambil anak katanya. Reka adegan. Oh ya, mau kamu jadi mama aku jadi tuh ya. mamanya, aku jadi mamanya. Iya. Kucuk. Aku udah kayak Iya benar. Ayolah nak, ambil. gimana ya ma? Gini, habis itu aku langsung mikir, mama bilang gini, nah ambil aja soalnya kan, mama kan pengen lihat muka anak mama di layar besar katanya gitu. Iya, Pak maaf Pak. Iya benar. Dimaafin. Maaf ya Pak, Dimaafin. mamaku itu emang pencinta horor banget. Oh. Iya, apalagi pas tahu ini horor komedi, ya kan. Ambil katanya biar mama tengok kamu di layar besar gitu biar biasanya mama tengok orang sekarang tengok kamu gitu loh. Wow. Dari situlah jerlep langsung mendorong kayak oke, aku harus bisa melewati challenge ini. Hey. Jadi tunggu tanggal 16. Luar biasa. Ini kayak alamat 2 juta nih kayaknya penontonnya nih ya. Amin ya. Lebih kayaknya ya, Lebih seru deh. banget ya. Kita keliling ya Pak ya. Ya. Keliling Gimana keliling? Keliling Aku kota. denger loh. Iya. Aku denger loh. Iya nggak sih? Iya benar. Kita mah nggak usah basa-basi to the point. Ya. Ya ampun. Belum masih. Apa? Oke, ketika nih, Jerayut dah. Aku seneng deh kalau kayak gini narasumbernya, ya kan gitu Ya, loh. tapi suaranya gini Masih. doang. Mana dong suaranya? Oh konser, iya. Harus semangat Benar dong. Jerayut Show ya. Iya, sorry ya, Pak. Gak apa-apa, nggak masalah. Oke, ketika ditawarin peran utama nih ya, kamu lebih deg-degan ngelihat naskahnya atau ngelihat kontraknya? Ini dari dia Lihat apa? Pertanyaan dari dia. Lihat kontraknya. Kontrak? Maksudnya kontrak apa tuh? Maksudnya kayak berapa lama syutingnya gitu apa segala gitu. kontrak. Tantangannya gitu loh. Kalau kontrak sih, yes. Iya. Aku percaya. Iya, tapi yang bikin aku malah deg-degan malah bukan pas di lokasinya Pak. Pas di lokasinya aku kayak bener-bener really enjoy banget, bener-bener kayak happy gitu. Pas aku deg-degannya malah pas reading. Oh gitu. Itu kayak aku pucet aja seharian. Kenapa? Tahu gitu, vokal coachnya itu kayaknya jadi salah mulu di matanya gitu ya. Iya, aku kayak aduh, aku kayak harus kerja keras dibanding yang lain karena emang satu aku baru, terus aku harus
cepat nih masuk ke karakter saktinya dan Iya. apalagi disanding sama pemain yang udah pengalamannya udah keren-keren gitu. Yes. Jadi disitulah aku belajar kayaknya oke, aku bisa kalau ya pokoknya berani bertanya, berani berani dah itulah intinya. Ya. Tepuk tangan dulu Cirayut Thank you. dong. Dan kita sambutlah dia Mas Benediko, silakan. Yeay! Wow, dia tuh selalu hadir ya dengan apa karakter yang seru banget ya. Oke, kita ke Kori ya, boleh ya. Oke, Kori, finally aku ketemu kamu loh, beneran deh ya. Cek. Oke. Iya, Halo. Hai. ketemu. Oke, Kori, ini kita punya pertanyaan nih. Oke, di sini kan kamu karakter sebagai Wira ya. Wira itu dikenal dikejar pinjol terus gitu ya. Oke, nah kalau Wira dapat pilihan nih ya, kira-kira dikejar pocong atau debt collector ya? Pilih yang mana? Ih, kalau gue pengen pocong deh kok tuh. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Oke, salam kenal, aku Saputra Kori. Di film ini berperan sebagai Wira. Dan aku mau cerita sedikit tentang Wira Boleh dulu dong. Ya, karakter Wira ini jadi karakter yang nge-lead jalan ceritanya. Tapi sebenarnya di balik ceritanya ini, awal deal-dealan sama Pak Dirat, sebenarnya banget tuh awalnya aku jadi sakti awalnya. Oh gitu. Karena aku memang pengen cari karakter yang pengen cari yang lebih santai aja deh, lebih nggak terlalu ribet lah, pengen yang enjoy aja dulu mainnya, karena kan horror komedi dari awal. Tapi setelah ketemu sama Pak Diratnya bilang bahwa kayaknya karakter kamu lebih masuknya ke Wira. Nah, aku belum sempat baca tuh Wira kayak gimana developing karakternya. Akhirnya setelah aku dipindah jadi Wira, aku baca karakter Wira, wah rumit banget ternyata si Wira ini orangnya. Dan film ini nggak sesimpel judulnya yang cuma cek kodam doang. Tapi ketika kita developing ceritanya di dalamnya banyak banget ada moral value, dan dari Kajero sendiri juga cerita cek kodam ini tuh DNA-nya tuh bagus banget. Kayak yang dibilang Pak Dirat tadi, di sini tuh bukan orang yang takut sama manusia yang takut sama setan, tapi setan yang takut sama manusianya. Jadi yang aku suka di situ poinnya, dan si karakter Wira ini jadi karakter yang membawa sisi drama dari cerita ini. Jadi ada drama, ada komedi, ada horor, ada sedikit romansnya dulu juga dari Abene. Makanya akhirnya aku ambil ini sebagai salah satu cara buat challenging diri aku. Dan kalau buat pertanyaan tadi, mending pocong atau debt collector? Mending pocong. Iya kan? Sebenarnya kenapa pocong? Karena di cerita ini ada sesuatu tentang si pocong. Oh gitu. Iya. Itu jangan di spill Ya, aman. jadi spill ya. Oke, nah kalau misalnya Kori sendiri nih ya, kalau masalah hidup Wira sampai kodam bingung mau bantu yang mana dulu ya kan. Oke, nah kalau misalnya Kori sendiri nih, masalah terbesar sekarang apa nih? Diet, kerjaan, atau godaan makan malam? Dia kan tuh. Siapa? Aku Iya. sendiri. Kalau aku sih makan malam Kerjaan ya. sih kayaknya. Oh, kerjaan ya. Kenapa tuh? Ya lagi sulit membagi waktu aja sih sebenarnya. Wih, lagi rame ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih, Sama-sama. Kori. Tepuk tangan dong. Oke, kita ke Benediko sebagai Bima nih. Silakan, mungkin boleh. Hai, Was. Halo. Aku bilangnya like kayaknya ya. Siregar kan? Siregar. Iya kan? Oke, Horas Marita Sesudena teh ya. Oke, baik. Oke, di sini Benediko sebagai Bima ya. Oke, di mana Bima itu paling hoki karena punya pacar cantik ya. Wes. Karena memang dari bertiga yang cocok punya cewek kan cuma aku. Yes. Exactly. Setuju kok. Setuju banget. Paling berwibawa ya kayaknya di situ ya. Iya. Oke ya. Oke, menurut Benny sendiri, ini hasil usaha, doa orang tua atau bantuan kodam nih kira-kira nih di film ini? Ini pertanyaan ngelunjak ya. Kayaknya udah jelas bantuan kodam deh. Kalau itu ya. Oh gitu ya. Sebenarnya karena karakter Bima ini yang dia paling setia. Oke. Dia nggak bisa ninggalin teman, dia paling sayang sama orang terdekatnya. Mungkin akhirnya dapat pasangan yang juga baik untuk Bima juga gitu. Cantik lagi ya. Iya. Wow, luar biasa. Oke. Nah, di film ini Bima kan menghadapi berbagai makhluk gaib ya di Iya. situ ya. Oke. Tapi takut bikin pacarnya marah, jujur, mana yang lebih serem nih kira-kira? Menghadapi makhluk gaib atau menghadapi pacar yang marah apa segala gitu? Kayaknya nggak ada yang lebih ngeri dari perempuan deh. Hantu aja paling ngeri perempuan, iya kan? Iya. Di sini ada hantu perempuan juga, ada kodam perempuan. Nah, itu salah satu yang paling ngeri di sini gitu. Oke. Kalau gendruwo mah lewat lah pokoknya.
Gendruwo kan nggak bisa ngambek kan. Iya, benar. Kalau perempuan udah ngambek, oh itu udah kayak perang dunia ketiga udah itu. Sabar ya perempuan ya. Tapi karena kita sayang. Iya dong, karena kita perhatian, iya kan? Karena perempuan adalah segala-galanya. Tepuk tangan dong buat Anda dong ya. Oke, Benny sendiri ketika ditawarin film Ceko Damri gimana nih kira-kira nih? Kalau si Cory tadi harusnya jadi Sakti ya. Aku ditawarin Pak Diras langsung, Ben mau nggak jadi produser gitu. Aku jangan dulu Pak gitu. Kan aku baru kerja sama sekali. Ya. Aku suka banget. Aku minta jadi Bima aja deh Pak, boleh nggak Gitu Pak? ya. Gitu. Antar takutnya aku ngelunjak kan. Baru Oke, kerja sama sekali. iya. Nanti dulu Pak, paling 3 film baru aku gitu. Produser ya. Iya. Merendah untuk meninggi ya. Iya. Tapi ketika dikasih tahu bahwa sutradaranya Mas Jero juga melihat film-film sebelumnya dan pemainnya ini unik-unik, ini yang aku belum pernah main sama Cory pernah tapi dikit banget, sama Jirayut belum pernah, dan Jirayut juga progresnya banyak banget, dan itu yang bikin ketika syuting dan tadi bukan vocal coach ya, acting coach. Kalau vocal coach kita nyanyi dong kita semua. Iya, acting coach, benar. Keren banget Jirayut, bener-bener bikin warna baru sih di film ini. Iya. Detailnya juga udah kelihatan banget loh, benar loh. Semuanya tuh benar-benar karakternya kuat banget, apalagi Jirayut di situ ya. Iya. Luar biasa. Oke, pertanyaan untuk ketiga pemain kita di sini ya. Oke, kalau kalian bertiga ya, ini jawab satu-satu ya. Kalau bikin konten Cekodam beneran, siapa yang paling cepat kabur waktu ketemu hantu? Itu aku satu. Siapa kira-kira? Kayaknya aku sih. Itu Gue sih. Iya, kamu nggak takut ketemu hantu? Oh, aku tenang, mic 2 miliar. Gue kira karena berani, ternyata karena nggak ada mic. Iya, wah berani nih Jirayut. Ya aku nggak ada mic, mau jawab gimana? Wah, Wally jago nih, dia pemberani banget ya, ternyata nggak ada mic. Kita terlalu positive thinking jadinya kalau kayak gitu. Nemu hantu lari apa enggak? Di antara kita bertiga yang paling cepat lari siapa? Yang yang paling cepat lari kalau ketemu hantu. Dia belum pernah lihat aku lari ya. Iya, pasti aku juga kalau bisa jangan ketemu sih gitu. Ya pasti kalau lihat sih ya lari juga ya nggak sih? Ya udah deh. Suka dia sama dia. Oke, pertanyaan sebelum kita kasih teman-teman buat bertanya kepada narasumber kita ya. Oke, kalau sekarang ya yang paling bikin kalian tuh susah tidur tuh apa? Hantu, cicilan, atau komentar netizen? Komentar netizen. Iya, susah tidur kepikiran terus gitu kan. Tiap kalau misalnya, aduh netizen ngomong apa ya tuh? Ada hantu nih, aduh cicilan nih gitu. Apa nih kira-kira nih yang paling bikin susah tidur gitu? Jirayut dulu silakan. Aduh, belum mikir lagi apa ya. Yang bikin susah tidur ya. Apa ya? Cicilan sih, kayak cicilan. Nah, kalau dia teriak kayak gitu yang bikin susah tidur teriakanmu jadinya buat aku. Berisik kalau Aku coba dari Bang Ben dulu deh biar aku kebayang apa ya bikin susah tidur. Karena umur segini ya cicilan. Harus sudah punya rumah dan yang lain kebutuhan gitu. Kayaknya hantu udah nggak menakutkan lagi mungkin yang umur segini gitu. Apa ya? Kalau Jirayut cicilan mah nggak penting ya, dia mah duitnya. Ya amin. Ya sama lah kayak Kak Ben juga kan udah jadi raja film. Amin. Ya nggak sih? Benang film Indonesia. Katanya Jirayut mau beli Pattaya katanya. Saking kayanya. Iya. Saking kayanya. Iya, ya paling ya mungkin ya itu sih cicilan sih kayaknya ya. Tapi ya alhamdulillah ya gitu, lancar-lancar aja. Iya. Cicilan. Nah.